You could try turn off the sun, I'm still gonna shine away, yeah, and tell everyone we're having some fun today. We can go wherever you wanna and do whatever you like. Let's just have a real good time. Secara bahasa, kata muamalah berasal dari bahasa Arab, yaitu lafaz amil, yu'amilu, dan muamalah, yang artinya saling bertindak, saling berbuat, dan saling mengamalkan. Dengan itu, intinya, secara bahasa, muamalah adalah perbuatan yang melibatkan lebih dari satu orang yang nantinya akan menimbulkan hak dan kewajiban. Sedangkan menurut istilah, muamalah adalah tukar-menukar barang atau sesuatu yang memberi manfaat dengan cara yang ditentukan. Muamalah juga dalam ilmu fikih memiliki dua pengertian, yaitu pengertian dalam arti luas dan pengertian dalam arti khusus atau sempit. Dalam arti luas, muamalah merupakan aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengatur hubungan manusia dan usaha mereka dalam mendapatkan kebutuhan jasmani dengan jalan yang terbaik. Sedangkan dalam arti khusus atau sempit, muamalah merupakan kegiatan tukar-menukar suatu barang dengan sesuatu yang bermanfaat dan menggunakan cara-cara yang sesuai dengan aturan Islam. Ruang lingkup muamalah terbagi menjadi dua aspek, yaitu aspek muamalah al-adabiyah dan aspek muamalah al-madiyah. Yang pertama ada aspek al-muamalah al-adabiyah. Al-muamalah al-adabiyah adalah muamalah yang berhubungan dengan kegiatan adab dan akhlak manusia. Muamalah ini dapat dilihat dari cara tukar-menukar benda yang sumbernya dari panca indera manusia. Dasar atau unsur pendagangnya adalah hak dan kewajiban. Muamalah bersifat adabiyah mencakup beberapa hal, yaitu ijab qabul, saling meridhoi, tidak ada keterpaksaan, hak dan kewajiban, kejujuran, dan segala sesuatu yang bersumber dari indera manusia yang ada kaitannya dengan peredaran harta dalam hidup bermasyarakat. Yang kedua adalah al-muamalah al-madiyah. Al-muamalah al-madiyah adalah muamalah yang bersifat kebendaan, karena objek fikih muamalah yaitu benda yang halal, haram, syubhat untuk diperjualbelikan, benda-benda yang memadorotkan, benda-benda yang mendatangkan kemaslahatan bagi manusia, dan lain sebagainya. Muamalah yang bersifat madiyah ini mencakup beberapa hal, yaitu yang pertama, al-bai' al-tijarah atau jual beli, merupakan transaksi yang telah disyariatkan oleh agama Islam. Yang kedua ada aron atau gadai, yaitu menjadikan suatu benda yang mempunyai harta dalam pandangan syara untuk kepercayaan suatu utang, sehingga memungkinkan mengambil seluruh atau sebagian utang dari benda tersebut. Yang ketiga adalah kafalah wadoman atau jaminan dan tanggungan. Jaminan adalah menanggung atau pertanggungan terhadap sesuatu, yaitu akad yang mengandung perjanjian dari seseorang yang terdapat hak yang wajib dipenuhi terhadap orang lain. Sedangkan doman adalah menanggung hutang orang yang berhutang. Yang keempat ada hiwalah atau pemindahan hutang. Maksudnya, pemindahan hak atau kewajiban yang dilakukan seseorang, yaitu pihak pertama, kepada orang lain, yaitu pihak kedua, untuk menuntut pembayaran hutang atau membayar hutang kepada pihak ketiga, karena pihak ketiga berhutang kepada pihak pertama. Yang kelima ada taflis atau jatuh bangkrut. Taflis adalah seseorang yang mempunyai hutang dan seluruh kekayaannya habis. Yang terakhir ada al-syirkah atau perseroan, yang mana syirkah ini dibangun atas prinsip perwakilan dan kepercayaan, karena masing-masing pihak yang telah menanamkan modal dalam bentuk saham kepada perseroan berarti memberikan kepercayaan terhadap perseroan tersebut. Dalam bermuamalah, tentunya kita harus mentaati prinsip-prinsip yang ada di dalamnya. Prinsip muamalah berfungsi sebagai pedoman dalam mengatur kegiatan bermuamalah. Adapun prinsip muamalah tersebut adalah yang pertama, segala bentuk muamalah pada dasarnya ubah atau boleh dilakukan, kecuali jika ada nas Al-Quran dan hadis Nabi yang melarangnya. Yang kedua, masalah muamalah termasuk pada urusan duniawi,
Artinya, masalah muamalah berbeda dengan ibadah, di mana dalam ibadah segala perbuatan itu dilarang kecuali perbuatan tersebut ada perintahnya. Sedangkan dalam bermuamalah segala perbuatan itu boleh dilakukan kecuali ada larangannya. Oleh karena itu, semua bentuk transaksi dan akad bermuamalah boleh dilakukan asalkan tidak bertentangan dengan syariat. Yang ketiga, muamalah harus dilakukan atas dasar sukarela tanpa mengandung unsur paksaan. Muamalah harus berdasarkan atas persetujuan antara kedua belah pihak. Asas bermuamalah adalah kerelaan dari kedua belah pihak. Jadi, apapun bentuk akad dan transaksi muamalah boleh dilakukan asal kedua belah pihak tidak melanggar ketentuan syara. Misalnya, si A memiliki HP bermerek X dengan harga jual 1 juta dan si B memiliki HP bermerek Y dengan harga jual 1.200.000. Tetapi keduanya ingin melakukan transaksi jual beli dengan cara menukarnya. Transaksi tersebut boleh dilakukan. Yang keempat, muamalah dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghilangkan madharat. Misalnya, saat kita ke toko elektronik, kita melihat sebuah mesin cuci terbaru, namun kita ingat di rumah sudah memilikinya, maka sebaiknya kita tidak membelinya karena memiliki manfaat yang sama, dan ketika kita membelinya maka akan mendatangkan kemubaziran dan mendatangkan madharat. Yang kelima, adat kebiasaan yang berlaku bisa dijadikan dasar hukum asal tidak bertentangan dengan syariat. Maksudnya, dalam bermuamalah setiap daerah atau kelompok mempunyai kebiasaan yang dilakukan secara turun-temurun, secara bertahun-tahun. Dalam bermuamalah, jika adat dan kebiasaan itu tidak melanggar syariat dan diakui oleh masyarakat, maka itu boleh dijadikan sebagai dasar hukum. Sebagai contohnya, dalam masyarakat Minang mengenal dengan marosok, yaitu sebuah tradisi jual beli yang dilakukan secara seperti bersalaman dan ditutupi oleh kain dengan menggunakan kode. Itu boleh dilakukan karena masyarakat mengetahui dan tidak melanggar syariat. Yang keenam, muamalah dilaksanakan dengan memelihara nilai keadilan, menghindari unsur pengambilan kesempatan dalam kesempatan. Artinya, dalam bermuamalah jangan sampai merugikan diri sendiri dan orang lain. Hak secara bahasa adalah subut yang memiliki arti tetap, kokoh, dan wujud yang memiliki arti kewajiban dan keharusan. Sedangkan secara istilah, hak adalah suatu ketentuan yang digunakan oleh syara untuk menetapkan suatu kekuasaan atau suatu beban hukum. Menurut tim dosen dari Universitas Pendidikan Indonesia, secara sederhana, hak adalah kepentingan yang ada pada perorangan atau masyarakat atau pada keduanya yang diakui oleh syariat. Hak dibagi menjadi dua. Yang pertama, hak harta benda, dan yang kedua, hak selain harta benda. Hak harta benda adalah hak yang berkaitan dengan harta benda. Misalnya, saya memiliki sepeda motor, maka saya berhak untuk memakainya, menggunakannya, menjualnya, bahkan memberikannya kepada orang yang tidak mampu. Yang kedua, hak selain harta benda adalah hak yang berkaitan dengan selain harta benda. Misalnya, perwalian. Perwalian seorang ayah yang memiliki anak perempuan atau perwalian seorang kakek yang ayah dari cucunya itu telah meninggal. Menurut Shahihul Haq atau kepemilikan hak, hak dibagi menjadi tiga. Yang pertama, hak Allah. Yang kedua, hak hamba. Dan yang ketiga, musyitarok atau gabungan antara hak Allah dan hak hamba. Yang kedua, pengertian kepemilikan. Kepemilikan adalah kekhususan seorang pemilik suatu barang untuk dimanfaatkan selama tidak ada larangan syara. Syara sendiri berarti jalan, yang berarti jalan berdasarkan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, pengertian harta. Secara bahasa, harta berasal dari bahasa Arab dari kata al-mal yang berarti condong, cenderung, dan miring. Sedangkan secara istilah adalah segala sesuatu yang memiliki nilai. Jadi, segala sesuatu yang memiliki nilai maka disebut dengan harta.
Islam tidak melarang dalam mendapatkan harta, asalkan dengan cara yang halal dan baik. Cara membelanjakan harta ada 3. Yang pertama, menggunakan harta secukupnya, tidak berlebih-lebihan. Terdapat dalam Quran Surat Al-Tur ayat 19. Yang kedua, tidak berbuat mubazir. Terdapat dalam Quran Surat Al-Isra ayat 27. Yang ketiga, tidak menghamburkan harta atau boros. Macam-macam harta dari segi dapat atau tidaknya dipindahkan terbagi menjadi 2. Yang pertama, harta tetap seperti tanah ataupun rumah. Yang kedua, harta bergerak seperti kendaraan bermotor. Dari segi dapat atau tidaknya dibagi dengan harta lain terbagi 2. Yang pertama disebut dengan misli, yaitu benda yang dapat diganti dengan harta lain yang sama. Yang kedua ada kimi, yaitu benda yang hanya dapat diganti dengan harga. Sedangkan dari segi bernilai atau tidaknya terbagi menjadi 2, yaitu mutakawam, yaitu bernilai, sedangkan ghairu mutakawam, yaitu tidak bernilai. Yang keempat, pengertian akad. Secara bahasa, terdapat dalam bahasa Arab yaitu dari kata al-aqdu yang berarti ikatan, perjanjian, dan mufakat. Sedangkan secara istilah dapat diartikan sebagai pertalian atau pertemuan antara ijab, yaitu pernyataan melakukan ikatan, dan qabul, yaitu pernyataan penerimaan ikatan sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh pada objek perikatan. Macam-macam akad atau transaksi ada 2. Yang pertama, akad menurut tujuannya. Akad menurut tujuannya terbagi menjadi 2, yaitu akad tabau, yaitu akad nirlaba yang dimaksudkan untuk menolong dan murni semata-mata karena mengharapkan ridho dan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang termasuk pada kategori ini adalah hibah, wakaf, wasiat, ibra, wakalah, kafalah, hawalah, ron, dan kirot. Yang kedua ada akad tijari, yaitu akad yang dimaksudkan untuk mencari dan mendapatkan keuntungan, di mana rukun dan syaratnya telah dipenuhi semuanya. Yang termasuk pada kategori ini ialah murabahah, salat, istisma, dan ijarah, mutahiyah, bitamyaq, serta mudharabah, dan musyarakah. Sedangkan akad menurut keabsahannya terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu akad sahih, yaitu adalah akad yang memenuhi secara rukun dan syaratnya. Akibat hukumnya adalah perpindahan barang, misalnya dari penjual ke pembeli, dan perpindahan harga atau uang dari pembeli ke penjual. Sedangkan yang kedua ada akad fasid, yaitu akad yang semua rukunnya terpenuhi, tetapi ada syarat yang tidak terpenuhi. Akibatnya menjadi mauquf, belum terjadi perpindahan barang dan uang dari penjual ke pembeli sebelumnya adanya usaha untuk melengkapi syarat-syarat tersebut. Sedangkan yang ketiga ada akad batil, adalah akad yang dimana salah satu rukunnya tidak terpenuhi dan otomatis syaratnya juga tidak dapat terpenuhi. Akad seperti ini tidak menimbulkan akibat hukum perpindahan harta dan benda kepada kedua belah pihak. Rukun dan syarat akad. Rukun-rukun akad ada 4. Yang pertama, akid adalah orang yang berangkat, terkadang masing-masing pihak terdiri dari 1 orang atau terkadang terdiri dari beberapa orang. Yang kedua adalah mauqut alaih, adalah benda-benda yang diakadkan seperti benda-benda yang dijual dalam akad jual beli, seperti dalam akad hibah, gadai, utang yang dibeli seseorang dalam akad kafalah. Yang ketiga ada maudu al-aqd, yaitu tujuan atau maksud pokok mengadakan akad. Berbeda akad, maka berbeda tujuan pokok akadnya. Yang keempat ada syibut al-aqd, yaitu ijab kabul. Syarat-syarat akad ada 4. Yang pertama itu tabir atau jelas. Yang kedua ada 2 pihak seperti pembeli dan penjual. Yang ketiga sesuai dengan ijab dan qabul atau kesepakatan. Yang keempat adanya kesatuan majelis akad. Yang kelima adanya objek akad dapat diserahkan. Yang keenam adanya objek akad tertentu atau dapat ditentukan. Yang ketujuh adanya objek akad
diperoleh atau dimiliki. Yang kedelapan, tujuan akad tidak bertentangan dengan syiar atau syariat Islam. Cara-cara dalam berakad ada 4. Yang pertama, dengan cara tulisan atau kitabah. Misalnya, 2 akid berjauhan tempatnya, maka ijab kabul boleh dilakukan dengan kitabah atau tulisan. Yang kedua, dengan isyarat. Bagi orang-orang tertentu, akad atau ijab kabul tidak dapat dilaksanakan dengan tulisan maupun dengan lisan. Misalnya pada orang yang bisu yang tidak bisa baca maupun menulis, maka orang tersebut dapat melakukan akad dengan isyarat. Yang ketiga, dengan perbuatan. Cara lain untuk membentuk akad selain dengan lisan, tulisan, atau isyarat ialah dengan cara perbuatan. Misalnya seorang pembeli menyerahkan sejumlah uang tertentu, kemudian penjual menyerahkan barang yang dibelinya. Yang keempat ada lisan al-hal, yaitu menurut sebagian ulama apabila seseorang meninggalkan barang-barang di hadapan orang lain, kemudian orang tersebut meninggalkannya, barang-barang itu berdiam diri saja, hal itu dipandang telah adanya akad idah. Berbicara mengenai muamalah, tentu erat kaitannya dengan sistem perekonomian. Karena dalam sistem perekonomian ini dibahas juga mengenai jual beli, sewa menyewa, utang piutang, dan lain sebagainya yang merupakan contoh dari bermuamalah. Nah, sistem ekonomi ini terbagi ke dalam 2 kelompok besar. Yang pertama, ada sistem ekonomi konvensional, lalu ada sistem ekonomi Islam. Kita juga mungkin sering mendengar istilah sistem ekonomi kapitalis, yang merupakan sistem ekonomi bermodal besar. Lalu ada sistem ekonomi sosialis, di mana setiap sumber dayanya dikuasai oleh negara. Kedua contoh tersebut merupakan yang termasuk ke dalam sistem ekonomi konvensional. Lalu bagaimana dengan sistem ekonomi Islam? Kita mulai dari pendefinisiannya. Yang pertama didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang perilaku ekonomi manusia berdasarkan aturan agama Islam yang didasari oleh tauhid sebagaimana telah dirangkum dalam rukun Islam dan rukun iman. Definisi lain mengatakan sistem ekonomi Islam merupakan ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari tentang kegiatan ekonomi manusia yang didasarkan pada prinsip dan nilai-nilai Islam. Nah, tujuan adanya kegiatan ekonomi Islam ini yaitu untuk membantu manusia mencapai atau meraih kemenangan di dunia dan di akhirat. Juga untuk menghapuskan atau menghindari hal-hal yang menyebabkan kerugian, kejahatan, dan kemudaratan bagi setiap ciptaannya. Nah, berbicara mengenai prinsip, sistem ekonomi Islam juga memiliki 5 prinsip utama. Yang pertama, berbagai sumber daya dipandang sebagai pemberian dari Allah yang merupakan titipan bagi manusia. Lalu yang kedua, dalam ekonomi Islam ini menjamin adanya kepemilikan individu, tetapi dengan batas-batas tertentu yang telah diatur dalam syariat Islam. Lalu yang ketiga, ada prinsip kerjasama yang menjadi pendorong utama atau penggerak utama kegiatan ekonomi. Nah, yang keempat ada prinsip keadilan, di mana dalam ekonomi Islam ini tidak dibenarkan adanya akumulasi kekayaan yang dikuasai oleh segelintir orang saja. Lalu yang kelima atau yang terakhir adanya prinsip kepemilikan masyarakat, juga penggunaannya untuk kepentingan orang banyak atau untuk kepentingan masyarakat itu sendiri. Nah, untuk membedakan sistem ekonomi Islam dengan sistem ekonomi lainnya, kita bisa melihat dari ciri-cirinya. Yang pertama, dalam sistem ekonomi Islam ada istilah akidah, yang merupakan substansi atau inti yang menggerakkan atau mengarahkan ekonomi. Lalu yang kedua, ada syariah, yang merupakan aturan atau batasan dalam memformulasikan keputusan ekonomi nantinya. Ada juga akhlak yang menjadi parameter bagi setiap pelaku ekonomi agar bisa menjalankan kegiatan ekonomi Islam sebagaimana mestinya. Nah, yang keempat ada kepemilikan multijenis.
atau istilahnya merupakan multiple ownership. Ini sesuai dengan prinsip ekonomi Islam, di mana setiap sumber daya yang ada di bumi ini merupakan milik Allah dan manusia hanya sebagai penerima titipan saja. Lalu ciri yang selanjutnya adanya kebebasan dalam bertindak juga berusaha, atau istilah lainnya freedom to act, di mana setiap muslim atau pelaku ekonomi di sini bebas dalam menciptakan mekanisme pasar, tetapi harus sesuai dengan syariat Islam agar tidak terjadi distorsi atau kezaliman. Nah, ciri yang selanjutnya adanya keadilan sosial atau social justice. Adanya ekonomi Islam ini juga memiliki manfaat untuk kita sebagai muslim, juga sebagai pelaku ekonominya. Yang pertama, jika dalam ekonomi kapitalis atau ekonomi sosialis menafikan nilai-nilai moral dan nilai-nilai agama, dalam ekonomi Islam ini sangat mengedepankan nilai-nilai tersebut. Yang kedua, yakni dalam ekonomi Islam, negara juga memiliki peranan yang penting. Negara di sini berperan sebagai pengawas agar adanya kegiatan ekonomi Islam ini tidak menyebabkan distorsi atau tidak menyebabkan kezaliman. Lalu adanya kepemilikan individu di sini dengan batas-batas yang telah ditentukan. Manfaat lainnya yakni adanya pemerataan kekayaan atau distribusi pendapatan dari zakat, dari sedekah, juga dari infak. Dan dengan ekonomi Islam ini juga akan membersihkan jiwa kita dari hal-hal yang berbau haram, juga akan menjaga keimanan dan ketakwaan kita, serta akan menjauhkan kita dari segala maksiat dalam perekonomian. Dalam sistem ekonomi Islam juga terdapat beberapa transaksi yang sering terjadi. Apalagi di era modern, juga di zaman digital seperti sekarang, di mana waktu, tempat, dan ruang sudah tidak lagi mampu membatasi kita dalam bertransaksi atau berinteraksi. Nah, beberapa transaksi Islami tersebut, yang pertama ada transaksi perbankan. Kita tentu sudah tidak asing dengan dunia perbankan dan kegiatannya. Nah, tapi ada perbedaan dalam perbankan konvensional dan perbankan syariah. Perbedaan menonjolnya ada pada sistem pengambilan keuntungan atau imbalan baliknya, di mana dalam sistem konvensional, di sini perbankan memiliki sistem bunga dalam imbalan baliknya. Nah, dalam ekonomi syariah atau perbankan syariah, sistem bunga ini justru dilarang dan diharamkan. Tapi ada sistem keuntungan yang dilakukan oleh perbankan syariah, yakni sistem bagi hasil atau loss and profit sharing. Yang kedua, ada transaksi asuransi syariah, di mana ini mulai diadopsi oleh para ulama pada tahun 1985. Sama halnya seperti perbankan, asuransi syariah juga terdapat perbedaan dengan konvensional dan dengan yang syariah. Bisa dilihat perbedaannya dari perjanjiannya, di mana asuransi syariah mengusung akad hibah dan dengan tema atau konsep tolong-menolong, tidak seperti konvensional yang seperti jual beli atau mengutamakan keuntungan. Perbedaan lainnya bisa dilihat dari dananya, penggolongan dana, investasi yang harus kepada bidang yang halal. Lalu ada juga sistem zakat pada asuransi syariah yang membedakan dengan asuransi konvensional. Nah, transaksi yang ketiga yakni ada transaksi pasar modal, di mana perkembangan mengenai transaksi pasar modal Islam ini ditandai dengan adanya reksadana syariah, adanya Jakarta Islamic Index, juga adanya obligasi syariah yang mulai berkembang pada tahun 2002 dan 2003. Aturan atau mekanisme dari pasar modal konvensional dan syariah ini hampir sama, namun dalam syariah tentu ada batas-batas dan aturan yang harus dipatuhi yang sesuai dengan syariat Islam itu sendiri.